Setelah 6 bulan kemunculan Realme 7 Pro yang menurut saya impresif, kali ini Realme membawa penerusnya ke Indonesia yaitu Realme 8 Pro. HP ini membawa slogan 108 megapixel capture infinity dan memposisikan diri sebagai the best 108 megapixel camera phone with stylish design. Ya udah, kita coba buktikan sekarang. Pertama desainnya dulu kali ya. Unit yang saya pegang ini berwarna infinite black. Bodi belakangnya punya feels yang cukup unik. Dia halus tapi bercampur tekstur yang agak kasar juga. Dan seperti ada butiran kristal kecil. Realme menyebutnya dengan proses edgy crystal. Yang unik, ada tulisan Dare to Live yang cukup besar di bagian sini. Tulisannya di emboss dan finishingnya glossy. Secara keseluruhan cakep, dan saya suka banget sih dengan warna blacknya ini. HP stylish biasa menurut saya nggak boleh tebal. Nah, Realme 8 Pro ini cukup tipis, apalagi terbantu oleh bagian sampingnya yang melengkung. Jadi tambah stylish. Desain kameranya ada perubahan lagi. Kali ini menurut saya memberi kesan gagah dan cakep. Ke bagian depan, Realme 8 Pro punya layar sebesar 6,4 inci dan memakai desain punch hole di sebelah kiri atas. Layarnya memakai panel Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Kualitas layarnya menurut saya bagus. Warnanya vivid dan memanjakan mata. Terus di settingan display masih ada settingan karakteristik warna lagi. Paling yang agak saya sayangkan, refresh rate-nya masih standar 60 Hz. Mungkin bagi yang belum pernah ngerasain layar 90 Hz, nggak bakal jadi masalah sih. Tapi touch sampling rate-nya masih lumayan tinggi, yaitu 180 Hz. Untuk hardware masih memakai chipset Snapdragon 720G, chipset kelas mid-range yang masih jadi favorit vendor smartphone. Karena harus diakui performanya memang masih bagus untuk kelas ini. Saya rasa nggak perlu dijelaskan panjang lebar karena udah sering banget dibahas, terutama buat main game. Secara keseluruhan sih memuaskan untuk HP di kelasnya. Main Call of Duty Mobile bisa set grafis cukup tinggi, dan layarnya responsif juga berkat touch sampling rate 180 Hz-nya. Kalau mau main Genshin Impact juga sudah cukup mumpuni. Softwarenya baru, udah memakai Realme UI 2.0 yang berbasis Android 11. Yang saya suka adalah banyak yang bisa kita customize dari interface-nya, termasuk icon styles dan icon di notif drawer. Oh ya, pastinya masih ada NFC, terus di sini ada slot untuk 2 buah SIM card dan 1 microSD. Ya udah, sekarang kita langsung aja ke bagian yang menjadi sorotan utama dari HP ini, yaitu kameranya. Di bagian belakang memakai setup quad kamera yang utama beresolusi 108 megapiksel. Jadi ini HP mid-range Realme pertama yang pakai sensor ini. Oke, jadi kamera 108 megapiksel ini punya teknologi pixel binning. Biasa kan binning itu 4-in-1. Nah, yang ini 9-in-1. 9 pixel jadi 1. Dengan begitu resolusi 108 megapiksel kalau di binning jadi 12 megapiksel. Tapi ukuran pixelnya itu jadinya gede banget. 2,1 mikron. Jadi dia bisa menyerap cahaya yang jauh lebih banyak dibanding sensor 48 atau 64 megapiksel. Selebihnya ada 8 megapiksel ultrawide, terus ada 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel black and white portrait lens. Untuk fitur kamera sih banyak banget. Salah satunya dia ada fitur tilt shift baik untuk foto maupun video. Katanya sih Realme 8 Pro ini adalah HP pertama di dunia yang bisa rekam video tilt shift. Bagi yang nggak tahu, tilt shift ini intinya style yang bikin foto atau video biasa jadi seperti dunia miniatur gitu. Biasa kalau di kamera, efek kayak gini tuh harus pakai lensa atau adapter khusus lagi yang harganya lumayan. Terus ada mode expert dengan pengaturan yang lengkap tentunya. Bisa ambil foto RAW juga. Oke, sekarang saya coba bahas hasil fotonya aja ya. Pertama saya bahas ultrawide-nya dulu. Hasilnya lumayan lah untuk HP kelas menengah. Detail cukup baik, terus warnanya nggak pucat. Dynamic range juga cukup lebar. Nah, pas low light juga masih lumayan ya. Warnanya masih oke. Noise-nya cukup minim, walau memang detail jadi agak soft. Tapi mode Super Nightscape 2.0-nya membantu bikin foto ultrawide-nya jadi lebih mendingan lagi. Sekarang kita ke kamera utama 108 megapikselnya. Yang pertama saya notice adalah saturasi dan kontrasnya sangat tinggi. Jadi memang terlihat sangat vivid. Ini memang tergantung selera kalian sih. Tapi yang saya perhatikan sebagian orang tuh lebih demen post foto di sosmed yang warnanya ngepop kayak gini dibanding yang agak flat. Natural bokehnya kalau saya perhatikan shallow. Mungkin karena pengaruh sensor yang ukurannya besar. Untuk detail sih bagus banget dan juga ketajamannya. Walau memang HP ini nggak ada kamera tele, tapi kalau kita ambil 3 kali digital zoom-nya, saya merasa juga masih tajam. Mungkin ini berkat teknologi 3x in sensor zoom. Jadi dia ada algoritma yang memanfaatkan sensor 108 megapikselnya, dia ngambil 8 foto, habis itu digabung menjadi satu foto yang lebih tajam dibandingkan jika kita nge-crop biasa. Jadi seakan-akan tuh ada lensa optical tele. Untuk hasil foto potretnya bagus, maksudnya efek bokehnya baik dan edge detection-nya rapi. Terus di dalam mode potret,
dia ada fitur lain lagi seperti dynamic bokeh, yang dengan ini kita bisa mensimulasikan foto motion blur. Ada lagi AI color portrait yang bikin subjek berwarna, sisanya hitam putih. Dan hasilnya rapi banget. Ada juga neon portrait yang bisa bikin bokeh lampu-lampu di background jadi lebih bulat. Jadi kayak pakai lensa dengan bukan lebar. Untuk foto low light-nya menurut saya sih impresif, apalagi untuk HP di kelasnya ya. Detailnya masih baik, masih terlihat tajam juga, nggak soft, terus yang penting warnanya masih keluar. Mode Super Nightscape 2.0-nya juga terlihat membantu, bikin hasil foto low light-nya jadi lebih menarik lagi. Hasil foto makronya ya standar untuk HP mid-range lah. Buat iseng doang sih oke. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Saya sih jarang selfie, tapi menurut saya hasil foto selfie-nya juga standar. Sekarang kita ke sektor video. Kamera ultrawide-nya bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Tapi untuk kamera utamanya bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Kalau di HD dan Full HD bisa hingga 60 fps. Hasil video kamera utamanya sih tajam dan detail ya. Untuk karakteristik warna, dia cukup mirip dengan hasil fotonya. Saturasi dan kontrasnya yang saya lihat cukup tinggi, jadi warnanya vivid lah. Untuk perekaman video 4K nggak ada stabilizer, tapi di Full HD ada. Kalau mau lebih stabil lagi bisa nyalain mode UIS Video Stabilization atau UIS Max. Nah, fitur videonya juga nggak kalah banyak. Selain mode tilt shift yang sudah saya jelaskan tadi, dia ada mode dual view video, jadi bisa merekam menggunakan kamera depan plus kamera utama belakang secara bersamaan. Ada juga fitur AI Mix Portrait yang pada intinya dia ngambil video dual exposure secara otomatis. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngemasking sendiri lagi. Walaupun memang saat ini belum sempurna, tapi untuk tahap awal saya apresiasi. Bisa jadi bakal ada improvement lagi nanti lewat software update. Seperti di foto, videonya juga punya fitur AI Color Portrait yang bikin subjek manusia berwarna dan sisanya hitam putih. Kalau ini menurut saya hasilnya rapi, walau kondisi kompleks dan subjek bergerak. Terus yang saya kaget juga, dia kan ada fitur video bokeh, dan ini sebetulnya sudah agak lama fiturnya. Tapi pas saya tes lagi sekarang tuh hasilnya rapi banget. Saya bergerak-gerak juga rapi banget dia deteksinya. Kalian bisa lihat sendiri contohnya. Nggak lupa ada slow motion dengan resolusi Full HD 120 fps dan juga HD 240 fps. Lalu dia bisa mengambil ultra slow motion 480 fps atau 960 fps. Baterai HP ini berkapasitas 4500 mAh, support charger Super DAT 50 watt juga yang sudah dikasih di dalam box penjualannya. Chargingnya cepat dan data pengisian baterainya bisa kalian lihat di layar. Port memakai Type-C, ada audio jack, terus kali ini speakernya hanya satu di bawah sini. Terus HP ini juga sudah ada sertifikat high-res audio. Oke, kesimpulannya gimana? Pas video ini dibuat, saya sih belum tahu harganya ya. Prediksi saya nggak jauh dari Realme 7 Pro kemarin. Bisa jadi kayak di India, harganya lebih murah dari Realme 7 Pro. Ya anggaplah harganya sekitar 4,5 juta. Dengan harga segitu, pandangan saya gimana? Pertama, saya sangat suka dengan desainnya. Kalau warna Infinite Black yang saya pegang ini lebih ke jiwa muda tapi elegan. Untuk layar sebetulnya kualitasnya bagus, tapi memang masih 60 Hz saja. Padahal di kelasnya udah mulai banyak yang pakai 90 Hz. Kalau performa udah bagus, tapi yang menjadi daya tarik utama HP ini memang kameranya. Dan sebetulnya bukan cuma jualan resolusi 108 megapikselnya ya. Dia fitur fotografi dan videonya juga kaya. Jadi buat yang suka foto-foto atau bikin video, lewat HP ini kalian bisa bikin konten yang lebih kreatif dan atraktif. Ya kalau harganya sesuai dengan perkiraan saya dan kalian ngincer sama fitur-fiturnya, HP ini bisa jadi pilihan yang menarik.